Yang ke-13, obat tradisional golongan sariawan, sakit tenggorokan atau obat kumur. Iklan obat tradisional golongan sariawan, sakit tenggorokan atau obat kumur hanya boleh memberikan informasi untuk mengobati sariawan, sakit tenggorokan atau higien mulut sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada saat pendaftaran. Iklan obat tradisional yang penggunaannya tidak boleh ditelan supaya memberikan informasi penggunaannya secara jelas. Jadi kalau hanya obat sariawan untuk kumur, jangan ada informasi bisa ditelan gitu ya, atau diinformasikan bahwa tidak boleh ditelan. Iklan obat tradisional golongan ini sangat dianjurkan untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut. Yang ke-14, obat tradisional golongan sakit kulit, luka, dan gatal. Iklan obat tradisional golongan sakit kulit, luka, dan gatal hanya boleh memberikan informasi untuk pengobatan penyakit kulit sesuai dengan tujuan penggunaan saat didaftarkan. 15, obat tradisional golongan wasir. Iklan obat tradisional golongan wasir hanya boleh memberikan informasi untuk mengobati gejala dan atau meringankan sakit yang berhubungan dengan wasir. Obat tradisional yang ke-16, jamu ulu hati. Ulu-ulu. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan ulu hati hanya boleh memberikan informasi untuk meringankan gejala sakit ulu hati seperti mual, kembung, nyeri, dan lainnya. Iklan obat tradisional golongan ini sangat dianjurkan untuk memberikan informasi yang dapat merangsang peminum agar membiasakan makan teratur dan hidup teratur. Ya, jadi kalau lagi putus cinta, lagi sakit hati, makanlah yang teratur dan hidup yang teratur biar nggak sakit ulu hati. Biar gak pusing ya, saya pusing nih baca begini ya. Dan penutup. 1. Iklan obat tradisional yang belum diatur di dalam pedoman periklanan obat tradisional ini, materinya harus memenuhi ketentuan sesuai dengan klaim yang telah disetujui pada saat pendaftaran obat tradisional tersebut. Yang kedua, iklan fitofarmaka, obat tradisional yang telah didukung oleh uji fitofarmaka akan diatur kemudian. 12. Ya, poin ke-12 dari materi bagian 2 ini. Pedoman periklanan, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dengan petunjuk teknis. Titik umum. Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan, dan atau tenaga kesehatan. Alat kesehatan 2. Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga tidak boleh diiklankan dengan menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu. 3. Kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat. 4. Iklan alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada. B. Bagian khususnya. 1. Alat kesehatan itu alat kesehatan. Produk atau barang yang tidak disetujui pendaftarannya sebagai alat kesehatan tidak boleh diiklankan seolah-olah barang atau produk yang dimaksud adalah alat kesehatan. 2. Pembalut wanita atau sanitary napkin, iklan pembalut wanita supaya disesuaikan dengan etika dan tata krama ketimuran. 3. Kondom, iklan kondom tidak boleh mendorong penggunaan untuk tujuan asusila. Iklan kondom supaya disesuaikan dengan estetika dan tata krama ketimuran. Iklan kondom harus disertai spot, ikuti petunjuk pemakaian. Jadi jangan salah pakai gitu ya. Kalau salah pakai jadi salah, malah juga tidak menjadi alat kontrasepsi, malah jadi tidak mendukung program pemerintah tadi ya, keluarga berencana. 14. Ketentuan yang harus dipenuhi spot. Untuk iklan media TV, spot iklan harus mencantumkan dengan tulisan yang terbaca jelas atau screen-nya pada bagian akhir. 2. Untuk spot
iklan media radio, spot iklan harus dibacakan pada akhir iklan dengan jelas dan nada suara yang tegas. Iklan media cetak, spot iklan harus dengan tulisan yang terbaca jelas. 2. Kosmetika. Kosmetika tidak boleh diiklankan dengan menggunakan kata-kata mengobati, menyembuhkan, atau kata-kata lain yang bermakna seolah-olah bisa mengobati suatu penyakit. 2. Kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi biologis atau metabolisme tubuh, misalnya bisa melancarkan peredaran darah atau melangsingkan tubuh. 3. Kosmetika yang mengandung bahan tidak jelas kegunaannya tidak boleh diiklankan yang menyatakan kegunaan dari bahan tersebut. Misalnya contoh, minyak rambut urang-aring dapat menyuburkan rambut. Jadi kan belum jelas ya urang. Kosmetika yang tidak mengandung bahan aktif tidak dapat diiklankan dengan menyatakan kegunaan dari barang aktif yang dimaksud. Sampo mengandung bahan anti ketombe diiklankan. Sampo yang tidak mengandung bahan anti ketombe diiklankan untuk menghilangkan ketombe, kan itu tidak benar. Sabun mandi yang tidak mengandung antiseptik diiklankan dapat membunuh kuman. Nah, itu tidak benar. 2.5 Kosmetik yang dibuat dengan bahan alami tentunya hanya dapat diiklankan mengandung bahan alami yang dimaksud. Kosmetika yang mengandung bahan kimia tidak boleh diiklankan sebagai kosmetika tradisional. Kosmetika yang mengandung vitamin yang berfungsi bukan sebagai vitamin tidak boleh diiklankan dengan menyatakan fungsi vitamin tersebut dalam kesediaan kosmetik yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dia mengandung vitamin, tapi vitaminnya itu tidak boleh diiklankan, gitu ya. Vitamin yang tidak berfungsi sebagai vitamin. Kosmetika yang mengandung bahan tabir surya tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan nilai SPF (Sun Protector Factor) bila tujuan penggunaannya bukan untuk berjemur. Iklan kosmetika tidak boleh diperankan atau ditujukan untuk bayi, kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. Ya, bayi kan nggak ada kosmetikanya ya. Kosmetika jenis tertentu yaitu pewarna rambut, pelurus atau pengeriting rambut, depilatori, pemutih kulit, anti jerawat, sampo anti ketombe, deodoran atau antiperspiran, sediaan lainnya yang mengandung bahan kimia yang mempunyai persyaratan keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku harus diikuti ikuti petunjuk pemakaian dan peringatan yang disertakan. Ketentuan yang harus diikuti oleh spot tadi untuk media televisi, spot iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu screen di gambar akhir. Untuk media iklan radio, spot iklan harus dibacakan dengan tegas dan jelas pada bagian akhir iklan. Untuk media iklan, spot iklan harus tertulis dengan jelas dan terbaca. 3. Perbekalan kesehatan rumah tangga. 1. Misalnya contohnya di sini pemutih atau cucian. Pemutih cucian tidak boleh diiklankan seolah-olah hasilnya penggunaannya menjadi bebas kuman. Kan maunya putih ya, bukan bebas kuman. 3.2 Pembersih lantai. Pembersih lantai tidak boleh diiklankan seolah-olah menghasilkan lantai yang bebas kuman dan aman jika tidak ada kandungannya. Antiseptika dan desinfektan. Antiseptik dan desinfektan tidak boleh diiklankan seolah-olah setelah penggunaan dari produk tersebut hasilnya dijamin telah bebas kuman. 2. Antiseptik dan desinfektan tidak boleh mengajarkan penggunaan yang berlebihan. Antiseptik dan desinfektan tidak boleh diiklankan sebagai Lysol atau Kreolin bila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. 3.4 Pestisida rumah tangga. Pestisida rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan periklanan pestisida dari Departemen Republik Indonesia. Pestisida rumah tangga tidak boleh diiklankan dengan kata-kata aman, tidak berbahaya, atau kata lain yang bermakna yang dapat disalah tafsirkan salah terhadap keamanannya. Jadi dia kan racun, jadi nggak boleh ada kata-kata aman atau tidak berbahaya pada iklannya. Pestisida rumah tangga tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan kata-kata ampuh
atau kata lain yang semakna yang dapat ditafsirkan berlebihan terhadap penggunaan. Pestisida rumah tangga tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan dan atau menggambarkan penggunaannya selain yang disetujui oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pertanian. Contohnya sebagai pembasmi serangga. Pestisida rumah tangga tidak boleh diiklankan seperti produk kosmetika dan pembekalan kesehatan rumah tangga lain, sehingga dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya. Contoh, pestisida rumah tangga bentuk aerosol diiklankan sebagai air freshener. Ya. Kan dia pestisida, tapi kenapa jadi air freshener? Air freshener kan membuat udara lebih enak ya. Nah, masa pestisida? Anti nyamuk atau insect repellent diiklankan sebagai hal yang dapat menghaluskan kulit. Ya, kayak model antis gitu kayaknya. 3.5 iklan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu seperti persediaan antiseptik atau desinfektan, pestisida rumah tangga, pemutih cucian, dan pembersih tertentu harus disertai spot. Ikuti petunjuk pemakaian, peringatan, dan cara penanggulangan bila terjadi kecelakaan. Jadi ada spot tentang ikuti petunjuk pemakaian, peringatan, serta penanggulangan bila terjadi kecelakaan. 3.6 ketentuan yang harus dipenuhi dalam spot pada media televisi. Spot iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca dan satu screen pada gambar akhir. Untuk media radio, spot iklan harus dibacakan pada bagian akhir iklan dengan jelas dan suara yang tegas. Untuk media cetak, spot iklan harus tertulis dengan jelas terbaca. 13 pedoman periklanan makanan dan minuman, petunjuk teknis. A. Umum. Iklan makanan yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya boleh diiklankan berasal dari bahan alami tersebut apabila makanan itu mengandung bahan alami yang bersangkutan tidak berkurang dari kadar makanan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Misalnya adanya sari apel atau misalnya apel jus. Ya, jadi apakah benar-benar dia sari apel atau minuman berasa apel, aroma apalagi ya. A. Contoh adalah produk cair yang keruh atau jernih yang diperoleh dari buah apel. B. Padatan, jumlah tidak kurang dari 10%. Iklan makanan yang menyerupai atau dimaksud sebagai pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama bahan yang digunakan. Contoh misalnya di sini adalah susu kedelai. Iklan makanan boleh mencantumkan pertanyaan diperkaya atau kaya sumber vitamin dan mineral. Bila pada jumlah makanan yang biasa dikonsumsi satu hari terdapat paling sedikit dari jumlah yang dianjurkan, atau dengan kata ada istilah RDA atau AKG. Pernyataan makanan berkalori dapat diiklankan bila makanan tersebut memberikan minimum 300 kilokalori per hari. Iklan makanan tidak boleh dimuat dengan ilustrasi peragaan maupun kata-kata berlebihan sehingga dapat menyesatkan konsumen. Iklan makanan tidak boleh menjurus ke pendapat bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat. Makanan yang dibuat sebagian atau tanpa bahan pokok alami tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan yang alami. Makanan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami pengolahan tidak boleh diiklankan dengan cara yang dapat memberikan kesan seolah-olah makanan itu terbuat dari bahan yang segar. 9. Iklan makanan tidak boleh dengan sengaja menyatakan seolah-olah makanan yang berlabel gizi mempunyai kelebihan dari makanan yang tidak berlabel gizi. 10. Iklan makanan tidak boleh memuat pernyataan nilai khusus pada makanan apabila nilai tersebut tidak seluruhnya berasal dari makanan itu, tetapi sebagian diberikan oleh makanan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama, seperti nilai kalori pada makanan sereal atau sarapan yang biasanya dimakan dengan susu dan gula.
11. Iklan makanan tidak boleh menyatakan bahwa makanan seolah-olah mengandung sumber protein kecuali 20% kandungan kalorinya berasal dari protein atau kecuali jumlah yang wajar dikonsumsi per hari mengandung tidak kurang dari 10 gram protein. Yang B, makanannya khusus. 1. Hasil olahan susu. 1. Ikan susu kental manis, susu skim, dan full milk tidak boleh diiklankan untuk bayi sampai dengan 12 bulan. Iklan susu kental manis, susu skim, dan full milk harus mencantumkan spot peringatan yang berbunyi perhatikan tidak cocok untuk bayi. Dan jika menggunakan media radio, spot radionya harus dibacakan dengan jelas. Iklan susu krim penuh harus mencantumkan spot peringatan perhatikan tidak cocok untuk bayi berumur di bawah 6 bulan. 2. Pengganti air susu ibu, PASI atau air susu bayi atau infant formula. Pengganti air susu ibu, PASI atau susu bayi atau infant formula dilarang dipromosikan dan diiklankan dalam bentuk apapun kecuali dalam jurnal kesehatan. 3. Minuman keras atau minuman beralkohol. Iklan tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang untuk mulai minum minuman keras. 3.2. Iklan minuman keras tidak boleh menggambarkan penggunaan minum keras dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, misalnya berkendaraan. Iklan minuman keras tidak boleh ditujukan terhadap anak di bawah 16 tahun atau wanita hamil atau menampilkan mereka dalam iklan. Minuman keras golongan C dengan kadar alkohol 20% sampai dengan 55% dilarang diiklankan. 4. Vitamin. Iklan vitamin harus dalam konteks sebagai suplemen makanan pada tubuh tertentu, misalnya dalam keadaan sakit, habis operasi, pas masa kehamilan, menyusui, serta untuk yang lanjut usia. Iklan vitamin tidak boleh berkesan memberikan anjuran bahwa vitamin dapat menggantikan makanan atau substitusi atau vitamin mutlak dibutuhkan sehari-hari pada keadaan di mana gizi makanan sudah cukup. Iklan vitamin tidak boleh memberikan kesan bahwa pemelihara kesehatan, umur panjang, awet muda, cantik dapat tercapai hanya dengan menggunakan vitamin. Iklan vitamin tidak boleh memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung bahwa penggunaan vitamin dapat menimbulkan energi, kebugaran, peningkatan nafsu makan, dan pertumbuhan mengatasi stres, ataupun peningkatan kemampuan seks. Iklan makanan boleh mencantumkan adanya vitamin dan mineral apabila sejumlah makanan yang biasa dikonsumsi dalam satu hari terdapat vitamin atau mineral tidak kurang dari 1/6 dari jumlah yang dianjurkan. Angka kecukupan gizi AKG. Iklan makanan boleh mencantumkan mengandung lebih dari 1 vitamin atau mineral apabila setiap vitamin atau mineral tersebut terdapat dalam proporsi yang sesuai di angka kecukupan gizi. Yang kelima, makanan pelengkap, food suplemen, dan mineral. Iklan hanya boleh untuk pencegahan dan mengatasi kekurangan makanan pelengkap dan mineral seperti orang yang sakit setelah operasi, wanita hamil, dan wanita menyusui atau lanjut usia. 6. Makanan diet. 1. Makanan diet rendah natrium dapat diiklankan apabila kadar natrium tidak lebih dari setengah kandungan natrium yang terdapat pada produk normal yang sejenis dan tidak lebih dari 120 mg per 100 gram produk di bagian akhir. Makanan diet sangat rendah natrium dapat diiklankan apabila kadar natrium tidak lebih dari 40 mg per 100 gram makanan atau produk. Makanan kurang kalori dapat diiklankan apabila mengandung tidak lebih dari setengah jumlah kalori produk sejenis. Makanan rendah kalori dapat diiklankan apabila mengandung tidak lebih dari 15 kalori pada setiap porsi rata-rata dan tidak lebih dari 30 kalori pada jumlah makanan yang wajar dimakan setiap hari.
Makanan diet kurang laktosa dapat diiklankan apabila diperoleh dengan cara mengurangi laktosa dengan membatasi penggunaan bahan-bahan yang mengandung laktosa. Makanan diet rendah laktosa dapat diiklankan apabila mengandung laktosa tidak lebih dari 10 bagian dari produk normal. Makanan diet bebas gluten dapat diiklankan apabila diperoleh dengan serealia yang dihilangkan glutennya. Iklan makanan dilarang mencantumkan bahwa suatu makanan dapat menyehatkan dan dapat memulihkan kesehatan. Iklan makanan boleh mencantumkan tanda kutip dapat membantu melangsingkan jika nilai kalorinya 25% lebih rendah dibandingkan dengan makanan sejenisnya. Iklan makanan tidak boleh dinyatakan khusus untuk penderita diabetes kecuali A. Tidak mengandung karbohidrat, B. Berat karbohidrat pada komposisinya sangat kurang dibandingkan dengan makanan sejenis untuk penderita diabetes. Makanan khusus untuk penderita diabetes tidak boleh dinyatakan tidak mengandung gula bila makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu ada kandungan gulanya. 7. Kata-kata halal tidak boleh diiklankan pada produk makanan. Nah, itu dia materi pertemuan 13, Etika Periklanan dan HKI. Kita belajar tentang bagian 2, aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan periklanan, yaitu hukum positif di Indonesia. Oke, jangan lupa ya, di-subscribe videonya, kemudian di-like, kemudian di-komen, dan di-share kepada yang membutuhkan, atau kepada teman-teman kalian. Ya. Jangan lupa untuk stay pada video pembelajaran yang saya berikan. Tinggal satu pertemuan lagi untuk pertemuan 14 di yang akan datang. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya Dina Andriana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.